firman. Untuk itu Tuhan, mari lembutkan hati kami, bukakan hati kami, bukakan oleh hikmat-Mu Tuhan, berikan pengertian kepada kami, dan urapi kami semua, urapi hamba-Mu menjadi sarana dan saluran berkat bagi kami semua. Tuhan, biarlah kami saat ini duduk tenang di hadapan-Mu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Engkau yang berbicara bagi kami, supaya kami boleh mendapatkan bagian yang menjadi kebutuhan roh kami, dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Satu oknum yang tidak senang dengan pemberitaan firman, yaitu kuasa kegelapan, intervensi iblis, roh kemuliaan kasar. Untuk itu kami bersatu hati dalam satu nama yang penuh kuasa, otoritas yang penuh kuasa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Kami menghalalkan semua intervensi iblis, kami tolak dengan nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau berdaulat di tempat ini bagi kami, bahkan di hati kami. Engkau Tuhan yang ada bersama kami selama pemberitaan firman-Mu, Engkau yang berbicara bagi kami. Kami perkatakan malaikat berkilas di tempat ini. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua percaya, kita katakan amin. Silakan dulu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, spektakuler dan dahsyat. Iya, ada sukacita. Puji Tuhan. Ya. Tentunya sebagaimana anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup di dalam hadiratnya, hidup dengan taat untuk datang kepada Tuhan, pasti akan ada senantiasa sukacita daripada Tuhan. Hal itu yang kita nantikan dari Tuhan. Baik Bapak Ibu, kalau pagi hari ini kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini adalah anugerah yang besar, anugerah bagi kita, karena tidak semua orang mengambil kesempatan ini. Ada banyak orang yang tahu bahwa pemberitaan firman Tuhan harus disampaikan dan kita harus duduk dan mendengarkan, tapi kita mengambil bagian yang lain. Tapi pagi hari ini kita bersyukur kalau kita semua yang sudah hadir pada saat ini. Di dalam pemberitaan firman Tuhan saya akan sampaikan beberapa hal berkaitan dengan masalah hal-hal yang penting tentunya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema dan pembacaan kita adalah ketaatan kita untuk melakukan kewajiban. Ya, ketaatan kita untuk melakukan kewajiban itu ajaran Tuhan Yesus, diambil dari Matius 22 ayat 15 sampai dengan ayat ke-22. Untuk itu saya ajak kita untuk kita membaca Matius 22 ayatnya yang ke-15. Ini tentang perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Berbicara tentang membayar pajak kepada kaisar. Ini temanya di sini, membayar pajak kepada kaisar. Tapi saya beri tema ketaatan kita melakukan kewajiban. Ini ajaran Tuhan Yesus. Dikatakan demikian ayat 15 kita baca bersama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ayat yang ke-16. Mereka menyuruh murid-muridnya, mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Ayat 17. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. 22. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Mereka pergi meninggalkan Yesus. Apa yang kita dapat dari semua ini? Dari apa yang kita baca ini? Dalam hal berbicara tentang berdalih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang sangat berdalih. Orang-orang yang seharusnya mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak melakukan kebenaran. Dan banyak hal ini terjadi di antara orang-orang yang percaya. Banyak orang yang tahu bahwa ada sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang menjadi kewajiban kita, tetapi kita tidak peduli dengan semuanya itu, karena kita menganggap bahwa sebagai orang Farisi, mereka itu menganggap bahwa hal itu adalah hal yang tidak berguna. Hal itu adalah merugikan bagi mereka, dan oleh sebab itu mereka berdalih. Bahkan mereka menginginkan mereka sengaja untuk menyembah Tuhan Yesus di dalam apa yang mereka inginkan, supaya Yesus berbuat kesalahan. Mereka bisa untuk mendakwa dia di dalam pernyataannya. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus tahu kebusukan hati mereka, dan untuk itulah Yesus menjawab mereka. Dan di sini perlu kita tahu bahwa nats firman Tuhan yang kita baca ini juga tertulis di Injil Sinoptis, 3 kitab yang sama isinya. Di dalam dalam Markus 12, dari ayatnya yang ke 13 sampai dengan ayat 17, Lukas 20 ayat 20 sampai 26 berbunyi hal yang sama. Artinya hal ini adalah suatu hal yang penting. 3 kali ditulis di dalam Alkitab bahwa ini adalah suatu hal yang penting untuk kita harus lakukan sebagai orang percaya. Terlebih kita sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan. Tapi di dalam hal ini bagi orang-orang Farisi adalah suatu hal yang mau supaya mereka gagalkan tentang masalah-masalah yang sangat terikat dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau. Nih, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang berdalih. Nah, oleh sebab itu kita lihat, kita perhatikan apa yang terjadi di dalam ayat yang ke-21. Sebelum kita ke sana kita lihat. Coba di slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita lihat. Kita dapat melihat pengajaran tentang keadilan yang menekankan tentang prinsip hidup taat kepada pemerintah dan kepada Allah. Di ayat yang ke-21 dikatakan bahwa berikan kepada Kaisar apa yang menjadi bagiannya, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi bagiannya. Kita bisa di ayat 21 bagian B. Coba ayat 21-nya kita bisa lihat. Kita baca aja. Ayat 21 dikatakan, jawab mereka, gambar tulisan Kaisar. Ayat bagian B-nya, lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ada 2 sisi di sini yang perlu kita perhatikan. Bahwa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, tidak hanya kepada Allah di sini dikatakan, tetapi kewajiban kita juga kepada pemerintah harus ada. Apa itu disebut apa itu? Pajak. Anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, justru itulah yang memperkaya bangsa-bangsa yang taat kepada membayar pajak. Perhatikan dengan baik, ada beberapa negara yang mereka taat untuk membayar pajak. Apakah kita lihat perkembangan negara yang bayar pajak? Mereka jujur untuk membayar pajak karena hukum di sana tegas sekali. Jika mereka tidak membayar pajak, maka apapun yang mereka usahakan akan diboikot oleh pemerintah. Ini dasar dalam satu sisi. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan pernah mendengar di Indonesia ini bahkan terjadi bahwa jadi saya siarkan langsung bahwa ada selentingan bahasa yang mengatakan
bahwa orang-orang Kristen yang ada di bangsa ini adalah orang yang taat pajak. Pengusaha-pengusaha Kristen adalah pengusaha yang begitu takut akan Tuhan dan mereka rela untuk membayar pajak. Bahkan pajak saat ini sudah ditingkatkan, bukan lagi 10%. Begitu ya? Ya, Guning pasti tahu ya. Sekarang berapa persen? 11%. Sudah di luar daripada ketentuan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan dikatakan 10%, bayarkan persepuluhan. Tetapi pajak pemerintah, pajak kita kepada negara saat ini ditingkatkan menjadi 11%. Tapi kan nggak salah, di luar ada yang sampai 30%. Nah, tahu negara mana? PPh 21 itu sesuai dengan pendapatannya, dia bertingkat. Bertingkat. 15%, 15, 30. Nah, kalau orang ekonomi dia tahu tentang hal ini. Ya, yang penting ya. Saya melihat bahwa betapa bangsa-bangsa, kita melihat bahwa bangsa-bangsa yang taat untuk membayar pajak tanpa sadar mereka taat kepada firman Tuhan. Perhatikan dengan baik bahwa mereka begitu diberkati oleh Tuhan, ya, padahal mereka tanpa sadar mereka sebenarnya membayar, bahwa itu adalah kewajiban sebagai umat di bangsa itu. Tetapi tanpa kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah memberikan atau memberikan kewajiban kita kepada Tuhan. Itu baru bicara tentang pajak. Dari satu sisi dikatakan berikan kepada kaisar kewajibanmu yang wajib engkau bayarkan kepada kaisar. Dalam hal ini kita masih berdalih. Ada yang jujur bayar pajak? Puji Tuhan, bangsa kita di dalam ukuran pendapatan berapa tidak dituntut pajak. Begitu ya, Bening? Iya. Kita bersyukur. Ya, kenapa ada NPWP? Supaya terukur. Dari semua pendapatan di atas 1 miliar kalau nggak salah. Atau berapa ya? Kewajiban pajak. Di atas PTKP, penghasilan 54 juta per tahun. Oh, 54 juta per tahun kena pajak. Iya, di bawah itu belum. Tapi sadar nggak kita bahwa saat kita belanja, ya, tapi tahukah kita bahwa apa yang kita bayarkan di saat kita belanja, bahwa itu dimanipulasi oleh orang-orang yang mendapatkan yang seharusnya dikembalikan kepada negara. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita tidak sadar. Tetapi puji Tuhan kalau kita tidak tahu. Namun kalau kita tahu dan kita tidak melakukannya, disebut apa itu situ kira-kira? Hah? Iya. Kalau Alkitab katakan kau adalah pencuri. Ya, dalam Maleakhi dikatakan kau adalah pencuri. Tapi itu di bagian yang kedua kena. Poin yang kedua, berikan kepada Allah apa yang menjadi bagiannya. Men. Di ayat 21 bagian terakhir di sini dikatakan, apa yang dikatakan di situ? Berikan kepada Allah apa yang wajib. Berikan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi kalau kita selidiki di sini ada dua sisi. Satu sisi kita harus membayar pajak karena di situ dikatakan berikan kepada kaisar. Apa dikatakan? Berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Apa yang dimaksud? Nah, ini yang kedua. Nah, oleh sebab itu coba poin yang selanjutnya coba dibuka. Apa? Lalu muncul pertanyaan. Apa dikatakan di situ? Seperti apa kewajiban? Seperti apa kewajiban kita kepada Allah? Di ayat 20 ini, 21 yang bagian terakhir. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat yang ditebus oleh Tuhan, ada kewajiban kita untuk membayar pajak kita kepada kaisar atau kepada pemerintah. Tetapi juga ada kewajiban kita untuk membayar, bukan membayar sebenarnya, mengembalikan
Dimengerti tentang hal ini? Untuk mengembalikan kewajiban kita, yaitu mengembalikan kepada Allah apa yang menjadi kewajiban kita untuk kita kembalikan kepada Allah. Apa itu kira-kira? Kita buka dalam Maleakhi 3 ayatnya, kita baca dari ayat yang ke-1. Sebenarnya di situ dibahas ayat 8 dan 10 ya. Maleakhi 3 ayat 1 dulu. Kita baca bersama-sama. Coba ditayangkan. Oke, kita baca dulu ini. Ini bicara tentang hal yang apa yang kita bahas ini. Orang Kristen yang taat dan setia, ini jawaban dari yang tadi pertanyaannya, di pernyataannya di atas tadi. Orang Kristen yang taat dan setia akan menjawab bahwa harusnya kita mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Itu adalah kewajiban yang harus kita patuhi. Nah, saya nggak tahu seberapa kita yang patuh, yang taat kepada hal ini. Kita buka dalam Maleakhi. Oke, Maleakhi 3 ayatnya yang ayat yang ke-6 ya. Iya, ayat yang ke-6. Ini di sini sebagian pembayaran persembahan, persepuluhan, menyenangkan hati, bukan menyenangkan hati saya. Yang jelas, saya mau kasih enggak, saya tetap senang. Ya, karena waktu saya berikan hidup saya untuk Tuhan, Tuhan bertanggung jawab untuk menjamin hidup saya. Tetapi kewajiban saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, jangan melupakan dan melalaikan hal ini harus disampaikan. Itu kewajiban saya. Saya tadinya berpikir, saya tidak mau menyampaikan hal seperti ini. Nanti jemaat ini benci saya. Tapi ternyata saya berdosa juga kalau saya tidak sampaikan. Sebab apa? Apa yang akan terjadi? Bahwa jemaat ini tidak akan diberkati kalau tidak disampaikan kebenaran firman Tuhan. Amen. Oleh sebab itu saya harus sampaikan firman ini, apapun resikonya. Banyak hamba-hamba Tuhan sudah tidak mau lagi mengkhotbahkan tentang hal ini karena dia sudah makmur. Atau satu hal, dia takut ditinggalkan jemaat. Saya tidak takut. Dari awal jemaat ini memang ya bertumbuhnya ya bukan karena ya, tapi saya bersyukur kepada Allah. Saya melayani bukan karena itu. Sekali lagi saya mau sampaikan dengan artinya saya mengulangi apa yang saya katakan awal kita buka jemaat ini. Saya masih kerja di CBN. Saya pelayanan di CBN, bukan kerja, tapi melayani di CBN, Yayasan Cahaya Bagi Negeri, ya, melalui pelayanan audiovisual ya di TV. Tapi kembali lagi apa yang terjadi. Saya melihat bahwa ada tanggung jawab karena ada beberapa jiwa yang mau digembalakan. Saya komitmen untuk meninggalkan CBN. Apa-apa perlu diingat. Saya meninggalkan CBN. Saya sudah 5 tahun kerja di sana. Yang jelas bahwa begitu 5 tahun kita dapat PIN yang 10 gram emas murni. Dan saya di waktu 5 tahun, waktu 4 tahun saya sudah mengajukan untuk resign, tidak diizinkan. Sampai akhirnya saya mengajukan tahun berikutnya. 1 tahun kemudian diizinkan, dan waktu itu adalah waktu di mana bulan untuk saya harus menerima PIN. Sampai akhirnya teman-teman mengatakan, nggak tunggu PIN-nya. Saya bilang bukan PIN yang memperkaya saya, tetapi firman Tuhan yang memperkaya saya. Lalu pertanyaannya, Pak Pendeta John, seandainya Pak Pendeta berhenti untuk dari CBN, kira-kira jemaat sudah menjamin untuk hidup Bapak? Saya ketawa. Yang tanya saya hamba Tuhan, pendeta juga. Saya tanya, Bapak, hidup Bapak terjamin dari perpuluhan atau terjamin dari Tuhan? Waduh, dia sulit untuk menjawab. Sudah sekian lama saya minta untuk resign, tapi terakhir di wawancarai saya diminta untuk saya sampaikan apakah kira-kira jemaat sudah menjamin kira-kira untuk hidup saya. Saya hanya bilang, hidup saya tidak dijamin oleh jemaat. Hidup saya dijamin oleh Tuhan. Ada amin? Dan oleh sebab itu saya tidak akan pernah
merasa tidak enak dengan siapapun di jemaat ini, kau setia atau tidak dalam hal lembar perpuluhanmu, aku tidak akan pernah merasa kehilangan separuh dari kasih yang ada padamu. Tetapi tetap aku akan mengasihi jemaat itu dengan sepenuh hati. Bisa dipahami ya? Dan akhirnya diizinkanlah. Setahun kemudian saya diizinkan. Dan seharusnya saya dapat pin emas, tapi saya tidak peduli. Dan jemaat ini bukan berarti jemaat yang sudah seperti ini. Baru beberapa orang jemaat ini yang setia. Tetapi saya komitmen untuk tinggalkan sebiar dengan tidak ada pekerjaan. Itu yang luar biasa. Lalu hidup kami sampai dengan saat ini Tuhan jamin seperti apa yang saya katakan. Hidup saya tidak hidup dari perpuluhan, tetapi hidup saya terjamin, hidup keluarga saya terjamin dari Allah itu sendiri. Ada amin? Nah, itulah sampai akhirnya saya berpikir saya akan melayani dengan sepenuh hati, bukan karena sesuatu. Dan hari ini kita masih tetap ibadah di tempat ini. Puji Tuhan. Dan untuk itulah saya perlu sampaikan bahwa hidup kita ini harus kita lebih dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Bukti ketaatan kita kepada Allah. Bukan hanya datang dan duduk mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada bagian yang kita harus kerjakan dari apa yang kita dapat di tempat di mana kita berjemaat. Nah, itulah sebabnya jemaat ini akan membangun gereja ini. Bukan membangun saya, bukan membangun Dewan Gembala, tetapi jemaat ini adalah jemaat yang harusnya membangun ibadah kita, membangun gereja kita. Ada amin? Dan perlu kita tahu bahwa bagian-bagian yang kita juga berikan kepada Allah adalah bagian yang juga memperlengkapi jemaat yang ada. Nah, oleh sebab itu kita baca dari Maleakhi tadi. Sorry, saya belum bacakan, saya sudah masuk ke sana. Jadi Maleakhi ini kita baca dari ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama supaya kita sama-sama diberkati. Ada amin? Ayo kita baca. 2, 3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bali aku tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami harus kembali? Jangan dulu kita lanjutkan. Sampai di sini dulu. Di sini ada yang terputus. Kenapa sampai akhirnya kadang-kadang kita berpikir bahwa hidup kita ini sepertinya tidak diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya ada yang kita lupa dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa kembalilah kepadaku. Ya, tetapi mereka berdalih, bagaimana caranya kami akan kembali kepadamu, kepada Tuhan, kira-kira seperti itu. Nah, di sini dikatakan ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Jelas sekali Tuhan berkata, namun kamu menipu aku. Ini keras sekali nih ayat ini. Bolehkah kita menipu Allah? Tapi di sini dikatakan, namun kamu menipu aku. Nah, dengan cara apa kita menipu Tuhan? Ya, kita lihat. Di sini lebih lanjut. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan, dan persembahan khusus. Jadi di sini jelas sekali. Nah, orang boleh bilang bahwa itu di perjanjian lama. Nah, ini orang-orang yang berdalih. Itu di perjanjian lama yang dulu. Inilah orang-orang yang berdalih, sama dengan orang Farisi. Orang Farisi itu adalah orang yang berdalih. Mereka tidak mau untuk memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada Allah. Nggak mau. Bahkan kewajiban kepada kaisar pun mereka nggak mau. Tetapi ada hukum yang mengikat. Mereka takut. Nah, hukum ini di Eropa dijalankan.
Siapa yang tidak membayar pajak, mereka tidak akan lancar di dalam membangun usaha. Mereka harus pajak. Tetapi karena suatu hal yang hukum yang hanya kita baca ini berkaitan dengan firman Tuhan yang kita tidak berhadapan langsung dengan sesuatu hal yang real nyata, tetapi sebenarnya kita rasakan. Ya, kita rasakan kadang-kadang serat-serat basah, serat basah apa ya serat-serat basah? Kadang-kadang mandek ya atau mandek. Kadang-kadang kita kesulitan. Ya, kalau firman Tuhan katakan ya wajar, itu hanya ujian, ya. Tapi sebenarnya ada sebab akibat di situ juga. Iya. Ada hal-hal yang kita akan rasakan kok sepertinya, iya, sia-sia saya bekerja. Nah, puji Tuhan, selama sekian tahun, berapa tahun kita ya? Sudah ada 20 sebelum anak lahir kami sudah ya komitmen bersama. Kami begitu menikah, komitmen kami untuk bersama-sama melayani. Sekalipun itu butuh proses. Sampai dengan saat ini, tapi Tuhan pelihara hidup. Ya, Tuhan pelihara hidup ini. Sejak dari awal membangun jemaat ini, Tuhan sudah tentukan bahwa Allah itu bertanggung jawab atas firman-Nya. Amen. Dia jamin. Puji Tuhan, sampai dengan saat ini tetap terpelihara. Ya saya kira ya bisa lah, ntar nanti ditayangkan juga akan dilihat. Ya. Puji Tuhan, sejak saya ketemu sama istri, kami adalah sama-sama orang yang taat sebelum menikah. Saya taat di dalam saat masih bujang. Saya taat kepada kewajiban saya kepada Allah. Istri saya juga demikian. Dan kami mengikat suatu kesepakatan karena kami menikah atas kesepakatan dan kami tahu firman Tuhan. Dikatakan dalam Matius 18 ayat ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang sepakat, dan kami sepakat sampai dengan saat ini, kami setia untuk mengembalikan milik Tuhan. Itulah makanya kami terpelihara. Tuhan berfirman, Dia pasti genapi janjinya. Ya. Dan dalam hal inilah kita harusnya melihat bahwa ini adalah bukan hanya sekedar tertulis, tetapi ini sesuatu hal yang mengikat. Bukankah kita sudah dipanggil oleh Tuhan untuk setia kepada firman-Nya? Yes. Kenapa kita lalaikan hal ini? Ini kata firman ya. Namun engkau menipu aku. Ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ini kalau orang-orang berdalih. Dikatakan mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Di sini dikatakan demikian. Dan untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, supaya kita tahu bahwa kita adalah orang-orang yang begitu dikasih oleh Tuhan, bahwa kita adalah orang yang senantiasa memegang firman Tuhan. Bukan kita hanya tahu firman ini, tetapi firman yang kita terima ini, firman yang kita baca hari ini, yang kita tahu, maka hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita memiliki tanggung jawab, memiliki suatu kewajiban untuk mengembalikan persepuluhan kita. Ada amin? Itu jangan karena saya mengatakan amin terus diaminkan. Ya. Kata amin ini adalah ya, jika tidak itu bersumber dari jahat. Ya, tidak. Seharusnya kalau memang tidak, katakan tidak. Tapi ini firman. Dikatakan supaya kita mengembalikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Dengan demikian, lihat bagaimana cara Tuhan untuk memberkati kita. Di ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan,
supaya ada persediaan makanan di rumahku, huruf besar. Dan ujilah aku, firman Tuhan, ditegaskan, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ingat, kadang-kadang kita mengukur berkat itu dari sisi lahiriah. Sesuatu hal yang lahiriah itu adalah sesuatu yang kita dapatkan dengan berjerih lelah, tetapi tidak terlupakan bahwa ada andil Tuhan di situ. Kita bekerja, kita wajib mendapatkan upah. Ada amin? Itu upah. Pastinya kita akan mendapatkan gaji kita, upah kita. Tetapi sesuatu hal yang perlu kita tahu bahwa ukuran berkat bukan hanya dari sisi jasmani. Ya. Tetapi Tuhan akan menyingkapkan tingkap-tingkap langit. Artinya bahwa kehidupan kita yang hidup dalam kebahagiaan itu tidak hanya tergantung kepada sesuatu yang materialitis. Material ya. Tetapi hidup kita akan ada sesuatu hal yang tidak bisa dibayar, karena itu adalah dari Tuhan sebenarnya. Amin. Yaitu kelimpahan sukacita dan sejahtera yang Dia akan berikan kepada kita dengan pengenalan-pengenalan akan Dia yang lebih dekat lagi dan terbuka. Dan kita akan tahu sesuatu hal yang lebih penting di dalam kehidupan kita dalam mengiring Dia. Ada pembukaan, ada penyingkapan rahasia surga. Itu akan dibukakan kepada setiap orang yang taat. Tapi kalau dalam hal ini saja kita tidak taat, bagaimana mungkin Tuhan menyingkapkan rahasia surga itu bagi kita? Makanya dikatakan Dia akan menyingkapkan tingkap-tingkap langit. Aku akan membuka firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Inilah yang luar biasa yang kita lihat dari firman yang kita pegang pada saat ini. Berkelimpahan bukan dari sisi jasmani saja. Itu kita akan dicukupkan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan bukan hanya dari sisi jasmani, yang akan ditambahkan bukan hanya dari sisi lahiriah, tetapi yang akan ditambahkan dari pengenalanmu akan Tuhan. Akan engkau berkata, Tuhan itu baik, kasih setia Tuhan itu selama-lamanya bagi kita. Ada hal-hal yang kadang-kadang tidak terukur dengan sisi materi, tetapi Tuhan akan berikan kepada kita yang kita tidak bisa balas. Dan Dia akan berikan kepada kita sesuatu hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi Tuhan akan memberikan kepada kita, dan itu tidak dapat dicuri oleh siapapun kalau kita taat dan setia kepada Tuhan. Inilah yang seharusnya kita cari. Tapi seringkali seperti orang Farisi, mengukur semuanya itu harus dari sisi jasmani, harus dari sisi lahiriah, sehingga akhirnya terukur semua. Kehidupan orang diukur dari keadaannya. Akhirnya ada kasta, ada tingkat-tingkat yang disebut bahwa orang yang harus dihormati, harus dihargai. Dalam hal ini Tuhan benci terhadap semua itu, karena Tuhan tidak mau untuk membedakan satu sama yang lain. Karena firman Tuhan katakan yang kaya harus memperhatikan yang miskin. Tuhan mau supaya kita benar-benar bisa memberi hidup kita untuk suatu dampak yang lebih baik sesuai ukuran firman Tuhan. Dia mau supaya kita memang benar-benar menjadi orang yang mengerti arti hidup di dalam bersosialisasi. Karena Tuhan itu sangat sosial. Ada amin? Dialah yang mengajarkan kita untuk bersosialisasi. Dia mau, makanya dikatakan firman Tuhan, biarlah aku semakin biar Tuhan semakin besar dan aku semakin kecil. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, sebenarnya kerendahan hati itu pengertiannya, bahwa biarlah dalam kita mengenal Tuhan, kita merasa semakin kecil. Biarlah Allah yang nampak dalam diri kita. Karena kalau kita berlaku baik, bukan karena John yang berbuat baik,
tetapi Allah yang ada di dalam kehidupan John itu yang nampak kepada banyak orang. Ya. Ada amin? Dan yang dimuliakan bukan siapa saya, tetapi yang dimuliakan karena karunia Allah, kasih karunia Allah, karena pekerjaan Roh Kudus, karena Tuhan yang aku miliki yang ada, dan disitulah nampaknya kemuliaan Tuhan itu. Makanya dikatakan dalam 2 Korintus 3 ayat yang kedua dan ketiga, bahwa kita adalah suratan Kristus yang dibaca oleh semua orang, yang dapat dibaca oleh semua orang. Hidup kita, firman yang hidup di dalam kita itu tidak ditulis dengan tinta, tidak ditulis dari di loh batu, tetapi ditulis di loh daging. Yaitu firman itu menjadi bagian yang terpatrik di dalam hidup kita, supaya hidup kita menjalankan bagian-bagian yang kita tahu bahwa firman ini berbunyi ini, dan kemudian kita lakukanlah firman itu, maka akan nampak dari sikap hidup kita bahwa kemuliaan Tuhan dapat dibaca dari hidup saudara dan saya. Ada amin? Makanya banyak orang yang hanya riaknya saja. Kalau orang sebelah mengatakan, ya orang Kristen itu riak, kelihatannya sepertinya sukacita. Ya, di dalam hal inilah kita harus mengerti bahwa bukan itu, tetapi sesuatu hal yang tidak nampak dari kemanusiaan kita. Justru keilahian Allah nampak dari semua sikap hidup kita. Disitulah sebenarnya terpancar kemuliaan Tuhan. Ada amin? Nah, kita lebih lanjut untuk lihat apa yang tadi dikatakan di sini di Tuhan. Saya mohon maaf lagi, biasa udah malam saya kirim ini. Ya, seharian kemarin saya duduk karena memang ya minggu kemarin saya ada 3 kali pertemuan dengan orang-orang Mada, ya, membicarakan satu dan lain hal, sampai 3 kali pertemuan dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Ya, habiskan waktu, saya tidak bisa konsen. Dan kemudian kemarin saya menyelesaikan ini, saya pikir apa yang saya harus baca, apa yang saya harus bawa. Saya tadinya berpikir tentang masalah 10 orang kusta, tapi akhirnya saya lihat ini, saya sampaikan. Ya Tuhan, apa yang kita lihat di situ dikatakan, orang Kristen yang taat kepada Allah, dan taat dan setia, akan menjawab bahwa mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus adalah kewajiban yang harus dipatuhi. Maleakhi tadi, Maleakhi 3. Nah, selanjutnya coba buka lagi kembali, lanjut. Oke. Ini yang tadi saya sampaikan. Pemerintah, ya, pemerintah yang bijak, ya, pemerintah yang bijak akan senantiasa menetapkan ketentuan ini kepada rakyatnya. Dan tentunya kearifan dalam sistem pemerintahan adalah ketentuan dan adalah keteraturan. Nah, kita lihat bahwa pemerintah menegaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah kewajiban seorang pengusaha atau apa ya yang sudah menghasilkan, dia harus mengembalikan. Kenapa? Karena di situ ada bagian untuk sampai kepada tingkat yang bawah. Itu juga bukan untuk, ya tidak hanya untuk gaji-gaji orang-orang yang ada di sana, bukan. Tetapi ada bagian untuk pembangunan pemerataan di sistem pemerintahan. Itu maksudnya sebenarnya. Sebenarnya kata pajak itu sebenarnya alkitabiah. Makanya Alkitab mengatakan bayarkan kepada kaisar apa yang menjadi kewajiban, apa yang harus dibayarkan kepada kaisar. Itu sebenarnya tidak bisa terpisah. Makanya di sini dikatakan, dan jangan lupa di situ dikatakan firman itu, dan bayarkan kepada Allah apa yang menjadi kewajibanmu untuk kau bayar kepada Allah. Apa itu? Nah, di sini yang disebut bahwa ada 2 ketentuan tadi. Apa yang dimaksud kita harus kembalikan kepada, yang kita harus berikan kepada Allah, yaitu perpuluhan kita dan persembahan khusus. Ada amin ya? Ya puji Tuhan. Sebenarnya kalau saya tidak melakukan itu, saya tidak akan khotbahkan ini, jujur. Nah, mungkin saya khotbahkan karena yang kita khotbahkan adalah bagian yang kita kerjakan. Dan kami sudah sepakat dengan istri. Hanya mungkin, ya mungkin saja orang yang nggak lihat secara utuh. Kalau saya berikan perpuluhan saya diberikan setiap bulan sekali, maka akan kelihatan jumlahnya. Tetapi kita memberikan, dan perpuluhan yang masuk kepada kami tidak pakai
kami sudah sepakat, kami tidak akan pakai. Dan itu akan mengalir kepada siapa? Ya. Tapi intinya bahwa dilaporkan, kami laporkan gereja ini, ya, ada perpuluhan yang kami berikan dan itu akan disalurkan. Ya, demikian kewajiban kita, bahwa kita masing-masing memiliki suatu tanggung jawab di gereja ini. Ya paling tidak, ya saya kira mengerti tentang membalikan perpuluhan itu, ya kembalikanlah, karena itu memang milik Tuhan, Ya. yang dititipkan kepada kita untuk menguji keimanan kita. Ingat ya, itu dititipkan kepada kita supaya ia menguji kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi itu bukan hanya sekedar bahwa ia kembalikan kepada Allah, tetapi di situ ada maksud dari mana Tuhan mau menguji kesetiaan kita kepadanya. Nah, kalau kita teruji, maka Tuhan janjikan bahwa apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit? Iya. Dan Tuhan katakan di Maliaki terakhir di situ dikatakan gini. Ya, saya akan buka kembali ke Maliaki tadi. Di ayat yang ke-11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelha. Berarti kata kunci di mana kalau kita mengembalikan milik Tuhan, maka harta benda kita itu murni, bersih, suci. Ada amin. Itulah yang dikatakan bahwa Tuhan akan menjagai kita supaya tidak ada belalang pelahap. Ya, tidak ada belalang pelahap. Nah, kita akan bersih dari semua hal-hal yang akan menggerogoti kita. Ya, di dalam hal itu dikatakan, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Artinya untuk membersihkan semua apa yang kita dapatkan, maka ada satu kewajiban kita harus kembalikan kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Kalau kita tidak kembalikan, di situ dikatakan kita adalah pencuri. Dan ini paling gak enak. Ini firman Tuhan, sorry bukan saya mengatakan. Ini firman Tuhan. Lalu sebab itu kembalikanlah milik Tuhan. Jika tidak kita kembalikan, maka itu disebut pencuri. Ini sudah berapa kali saya bahkan ini ya. Yang mudah-mudahan ya tidak melihat kepada manusianya yang mengkhotbahkan, tetapi melihat kepada firman-Nya yang menggelitik hati pada pagi ini. Amin ya. Di situ ada janji Tuhan. Dia akan meningkapkan tingkap-tingkap langit. Artinya pengenalan kita akan Allah, pemahaman pengetahuan kita tentang surga itu akan terbuka. Kita akan tahu. Bukankah Tuhan dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti surga? Itu firman Tuhan. Itu doa yang diajarkan oleh Yesus. Supaya kita tahu bahwa ternyata benar, saya ini bukan lagi aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada amin. Artinya surga itu sudah bukan jauh lagi, tidak transenden. Surga itu dekat dengan orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ada amin ya. Iya. Surga itu dekat. Iya. Tetapi kembali lagi bahwa di dalam apa yang kita lakukan ini, di situ ada benteng. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Dan ayat yang ke-12 terakhir dikatakan, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Firman Tuhan. Bahwa negeri kesukaan itu adalah saudara dan saya, amin. Kita akan menjadi orang kesukaannya Tuhan, yang akan merasakan bagaimana Tuhan ya menyingkapkan semua hal, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan tidak bisa engkau beli dengan apapun kecuali engkau setia dan taat kepada firman-Nya. Ada amin ya. Saya kira firman ini jelas bagi kita. Ya puji Tuhan, saya bersyukur saya bisa sampaikan lagi kembali firman Tuhan ini. Karena memang saya juga saya berpikir Tuhan, ya tapi saya kira orang yang tidak menyampaikan kebenaran firman Tuhan adalah orang yang gagal. Oke. Untuk itu saya kira firman Tuhan pada pagi hari ini kita sudah lebih lumayan juga. Ya, sudah hampir jam 9. Ya, Tuhan memberkati kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu kalau pagi hari ini kembali kami diingatkan ada kewajiban kami kepada pemerintah untuk mengembalikan atau membayar pajak kami.
Tapi juga ada kewajiban kami untuk kami mengembalikan apa yang menjadi bagian itu hak milikmu, yaitu mengembalikan persepuluhan dan persembahan khusus. Untuk itu kalau firman mengajarkan kami untuk hal-hal yang sangat prinsip dengan kehidupan di mana kerohanian kami harus semakin bertumbuh dan berkembang, kami percaya bahwa ketaatan kami di dalam melakukan ini adalah bagian daripada firman yang tidak terpisahkan dengan yang lainnya. Oleh sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk setia untuk melakukan semua ini. Mampukan kami untuk dapat melakukannya. Tentunya kami harus belajar untuk merendahkan hati kami, untuk rela, untuk memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan tentunya yang lebih daripada itu adalah kesetiaan kami kepadamu untuk datang mempersembahkan hidup kami. Karena Engkau juga berkata lewat Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1, ya, persembahan yang hidup dan kudus lagi berkenan kepada Tuhan adalah ibadah yang sejati, adalah tubuh kami, yaitu yang itulah yang merupakan ibadah yang sejati. Dan tentunya sebagai ketaatan kami adalah melakukan bagian yang lain, yaitu mengembalikan milik Tuhan. Itu adalah satu mata rantai yang tidak terpisah dengan firman yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan semuanya itu dengan segala kerendahan hati. Kami mohon supaya Tuhanlah yang memampukan kami untuk melakukan. Jangan kami melihat jumlah yang kami harus berikan, tetapi itu adalah bagian daripada kewajiban yang akan memperkaya kami. Tuhanlah memberkati kami lewat firman yang kami sudah dengar pada pagi hari ini. Tuhan memberkati, hamba-Mu sudah selesai, tapi Engkaulah Allah yang tidak akan pernah berhenti mengingatkan kepada kami akan hal-hal yang sangat penting dalam prinsip hidup sebagai orang beriman. Untuk itu Tuhan memberkati kami semua pada pagi hari ini. Kiranya Engkau akan memberkati kehidupan rumah tangga kami, usaha kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.